Ada saat ketika market tidak sedang bergerak, tetapi sedang menunggu. Euro USD berada tepat di momen itu. Setelah kenaikan panjang dari area 1,1590 hingga mendekati 1,1710, euro mulai kehilangan kecepatannya, dan sekarang harga terjebak di antara dua kekuatan. Di atas ada resistance, di bawah ada support, dan di balik pergerakan ini ada pertarungan antara ECB dan Federal Reserve. Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan EUR/USD dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Beberapa hari terakhir, euro telah menikmati momentum yang cukup kuat. Market bergerak dari sekitar 1,1590 dan kemudian melakukan kenaikan menuju area 1,1710. Namun setelah mencapai area tersebut, momentum mulai berubah. Buyer yang sebelumnya agresif mulai kehilangan tenaga. Seller mulai muncul dan harga masuk ke dalam fase kompresi. Katalis terbesar minggu ini belum benar-benar selesai, yaitu Jackson Hole. Market menunggu pesan dari Ketua Federal Reserve, Kevin Warsh. Bukan sekedar pidato biasa, karena setiap kalimat mengenai inflasi, suku bunga, dan arah kebijakan moneter bisa diterjemahkan menjadi pergerakan dolar. Dan sehari sebelum market benar-benar memasuki puncak Jackson Hole, Amerika Serikat memberikan satu data penting, yaitu inflasi PCE. PCE adalah salah satu indikator inflasi yang sangat diperhatikan Federal Reserve. Angka 3,7% masih jauh di atas target inflasi 2%. Dan inilah yang membuat cerita dolar menjadi menarik. Ketika inflasi tetap tinggi, The Fed memiliki alasan untuk tidak terburu-buru melonggarkan kebijakan. Artinya, dolar memiliki amunisi, tapi euro juga tidak datang tanpa senjata. ECB masih menjadi faktor penting dalam cerita ini. Market melihat sikap ECB yang relatif hawkish sebagai salah satu sumber dukungan bagi euro. Dan hari ini, ECB Monetary Policy Meeting Accounts menjadi perhatian market. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai kondisi ekonomi, inflasi, risiko, dan pertimbangan kebijakan para pembuat keputusan. Jika nada menunjukkan kekhawatiran inflasi masih tinggi, euro bisa mendapatkan tenaga baru. Tetapi jika ECB terdengar lebih dovish, euro bisa kehilangan pertahanannya. Analisa teknikal. Struktur market memberikan satu pesan penting. Sebelumnya, market berada dalam fase bullish impulsif. Harga bergerak dari zona demand, kemudian terjadi ekspansi besar menuju zona supply. Ini menunjukkan bahwa buyer pernah memiliki kontrol yang sangat kuat. Namun setelah harga mencapai supply, momentum mulai melemah. Perhatikan EMA. Ketika kenaikan berlangsung, EMA bergerak bullish dan harga berada di atasnya. Namun setelah rejection dari supply, EMA mulai mendatar. Ini menunjukkan bahwa momentum bullish jangka pendek mulai kehilangan tenaga. Sekarang perhatikan trend line. Di atas, kita memiliki descending trend line. Ini menekan harga dari area high. Sementara di bawah, buyer masih mempertahankan struktur naik. Level pertama yang harus kita perhatikan, area resistance di 1,1660 sampai 1,1680. Selama harga berada di bawah area ini, seller masih memiliki alasan untuk bertahan. Tetapi jika market mampu close di atasnya, maka struktur jangka pendek mulai berubah. Harga menuju zona supply di 1,1690 hingga 1,1710. Namun jangan terburu-buru menyebut breakout, karena di atasnya masih ada benteng terakhir. Jika buyer mampu menembus supply dengan kuat, maka bullish bisa memasuki fase baru. Sekarang kita beralih ke sisi bawah. Pertahanan pertama berada di area support 1,1640 sampai 1,1620. Selama zona ini bertahan, struktur bullish masih memiliki peluang. Tetapi jika harga berhasil menembus support, market berpotensi mencari level berikutnya. Zona demand di 1,1610 sampai 1,1590. Zona yang sebelumnya menjadi titik awal kenaikan besar. Skenario trading.
Skenario pertama, bullish. Jika harga berhasil menembus resistance 1,1660, kemudian candle ditutup di atas level tersebut, dan retest berhasil mempertahankan resistance sebagai support, maka buyer mendapatkan konfirmasi. Target pertama, 1,1680. Target kedua, 1,1690. Target ketiga, 1,1710. Namun jika breakout gagal, jangan memaksakan posisi bullish. Skenario kedua, bearish. Jika harga kembali naik ke area resistance, tetapi gagal menembus, kemudian muncul rejection bearish hingga menembus support 1,1640, maka seller kembali mendapatkan kendali. Target pertama, 1,1620. Target kedua, 1,1610. Target ketiga, 1,1590. Tetapi sekali lagi, jangan menjual hanya karena harga menyentuh resistance. Market hari ini bukan tentang menebak, bukan tentang yang merasa yakin, dan bukan tentang siapa yang paling cepat membuka posisi. Market tidak peduli dengan prediksi kita. Market hanya memberikan informasi melalui price action. ECB memiliki ceritanya, The Fed memiliki ceritanya, data inflasi Amerika memiliki ceritanya, dan Jackson Hole akan menjadi salah satu katalis yang menentukan bagaimana cerita tersebut diterjemahkan ke dalam harga. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.